menuju ke Sebenarnya ini kalau boleh bilang transisi, jadi kayak orang bilang bordes atau speed level ya? speed level ya. Kenapa dibilang speed level? Karena di bawahnya ini ada garasi. Oh. Nah di sini bordes yang luas, ini juga ada yang menarik nih Mbak. Jadi seolah kelihatannya seperti dinding biasa ya, rata. Tapi kalau sedang ada kegiatan anak-anak, ini kita bisa. Nah ini meja komputer untuk. Jadi kalau nggak sedang ada aktivitas kan bisa ditutup rata. Kemudian ini juga kita manfaatkan sebagai tempat-tempat penyimpanan buku-buku. Kalau Biasa. nggak sempet diberesin juga, keburu ada tamu Iya, datang bisa bisa kita kita tutup ngomong. aja dulu sementara. Beresinnya nanti. Bener, Iya. bener, bener. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go. I to the no, no, no. My name Sebuah lantai mezanin atau ruang tambahan yang letaknya berada di antara lantai 1 dengan lantai 2 dihadirkan sebagai tempat untuk bermain komputer yang juga bisa difungsikan sebagai area belajar anak. you ain't running game. They cannot believe it. Lengkap dengan sebuah lemari built-in berdesain compact yang lagi-lagi dirancang sendiri oleh sang pemilik rumah. I was in my zone before you came along. Lemari ini dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai meja belajar anak. To the no, no, no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up. Oke Mbak Dewi, ini kita di lantai 2 rumah. Pusat kegiatan atau keluarga ini sebenarnya di atas juga ada. Jadi kamar-kamar semua anggota keluarga di atas. Tapi selain itu kita juga punya sesuatu yang sama uniknya dengan yang di tengah tadi ya. Wah, apa tuh, Jadi Mas? ini ada loteng sebenarnya. Apa etik lah kita bisa akses pada saat kita perlukan. Come on. Siapa yang menyangka ada ruang tambahan di sebuah sisi langit-langit lantai 2 ini. Hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. Sebuah akses berupa tangga lipat yang dapat disimpan ke atas dijadikan penghubung untuk naik ke ruang bawah atap atau attic. To have fun tonight. Ruang ini dimanfaatkan oleh pemilik rumah sebagai gudang atau tempat penyimpanan dan juga tempat bermain anak. Untuk mendukung terciptanya rumah yang sehat, kehadiran void merupakan salah satu solusi untuk mengatasi pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Sebuah void dapat diartikan sebagai lantai hampa vertikal yang menghubungkan antara ruang bawah dengan lantai di atasnya secara terus-menerus. Sebuah jalan kecil atau catwalk dari besi yang dibungkus kayu olahan melengkapi void di area lantai 2 ini. Catwalk di sini berfungsi untuk memberikan kemudahan akses saat akan membersihkan jendela-jendela kaca di lantai atas. Kehadiran void dalam sebuah rumah juga dapat memberikan kesan luas dan lapang loh sahabat rumah impian. Meskipun sebenarnya ukuran bangunan rumah tak terlalu luas. Oke Mbak Dewi, ini kamar anak ya. Ya. Memang kecil, memang kita sengaja bikin kecil, tapi pemanfaatan ruangnya tetap kita maksimalkan. Contohnya seperti ini tangga buat naik sebenarnya ke tempat tidur tambahan, tapi ini adalah storage juga sebenarnya. Wow, ternyata Iya. banyak ini ya yang bisa Iya. disimpan di sini. Bahkan tangga ini karena ada akses ini, kita bisa geser. Oh. Jadi kalau kita mau buka kan ini harus digeser dulu. Iya, Kemudian iya, kalau mau naik lagi, ini juga sebagai lemari penyimpanan. Ini juga lemari. Nah ini juga sama. Jadi semuanya ada. Banyak yang bisa ditaruh di Betul, situ ya, iya. berarti ya. Nah yang atas ini sebenarnya kalau misalkan suatu saat teman-temannya datang rame banyak, ini sebagai extra bed. Oh, extra bed ya. Iya. Tapi pada saat sedang tidak dimanfaatkan, dia bisa dilipat. Wah, kamar anak ini benar-benar dibuat simple dan kompak ya sahabat rumah impian. Satu furniture namun memiliki beberapa fungsi sekaligus.
Kamar anak yang tidak begitu luas disiasati dengan menghadirkan customized furniture atau furniture yang dirancang sendiri, di mana beberapa fungsi seperti tempat tidur, lemari pakaian, tempat penyimpanan dirancang menjadi satu kesatuan. Untuk membuat anak merasa betah berada di kamar pribadinya, biarkan anak memajang atau menaruh barang favorit atau kesukaannya di area kamar mereka. Namun tetap harus diperhatikan ya kerapiannya. Ini kamar tidur utama. Oh ya. Nah, kayaknya nih memang untuk kamar tidur utamanya nih nggak banyak perabot ya, boleh Iya. dibilang hanya tempat tidur saja. Kenapa nih, Mbak? Betul. Iya, karena kita kan pengennya kamar tidur cuma hanya untuk istirahat. Jadi kita nggak pengen banyak barang elektronik atau kita nggak pengen banyak aktivitas lain kecuali istirahat di kamar. Makanya Hanya tempat tidur sederhana aja. saja.